di mana kita berada, di sanalah ada obatnya. Nah, yang paling penting kepercayaan kalau bisnis. Makanya nomor telepon saya dari dulu itu, Bu. Ibu ekspor dalam bentuk sudah kemasan atau masih bal itu ya, jadi nanti keluarnya dari mereka kan sana punya racikan ya. sendiri. Iya. Ada juga yang white label brand dia, tapi ditulisin by Arafah. Kalau menurut saya ya bagaimana pembeli ya, seperti apa. Iya, jadi marketingnya, pemasarannya ini banyak cara ya Bu, artinya ada white label, terus ada yang bar, ada reseller. Nah, dari sekian pemasaran mana menurut Ibu yang potensi dalam negeri banyak white label. Saya sudah nge-labelin 23 brand itu dari Arafah. Terus luar negeri Ion 5 negara pakai kita. Terus itu pun white label. Di sananya ada. Terus kalau Korea matcha sama rice cracker itu white label. Hitung-hitungan nih Bu, bisnis mana yang menurut Ibu menguntungkan ya, dalam artian bahwa dengan pemasaran white label kah atau bulk kah secara kalau untuk ekspor white label lebih menguntungkan. Tetapi dia sedikit kan. Jadi hanya terbatas ya. Bulk yang bisa. Misalnya bulk itu 40 feet, 24 ton. Tapi totalnya lebih sedikit. Kalau ini kan misalnya 10.000 kaleng, 10.000 kaleng itu banyak. Kalau yang tapi repotnya cepat. Seperti Ion itu seminggu 2 kali dapat ordernya cepat, kan. Capek kerjaan yang white label, capek kerjaan. Tapi yang bulk sekali kirim pengerjaannya, tapi ini ya dari sisi. Tapi saya selalu ke konsumen, ke buyer itu seperti saudara. Jadi kalau pesan sebulan saya press. Jadi yang tidak lama di gudang. Kalau lama di gudang kasih ininya aromanya sudah. Ya, jadi saya sudah ini ya Bu ya. Misalnya tunggu ya sebulan. Saya siapkan press. Jadi kita harus tanggung jawab juga karena mereka kan menyebarkan. Ibu yang menurunkan kualitas dari teh itu apakah dari lama penyimpanan atau dari yang menurunkan ya Bu ya? Atau campuran tadi kan kalau saya dengar ada batang itu justru menurunkan terus keringan batang. Jadi kalau keluar dari mesin itu harus 5% kadar air. Terus setelah itu masuk ke mesin sortir. Grade 1 itu cuma 20%. Grade 2 30%, grade 3 40%. Jadi bagaimana grade? Nah, konsumen itu perlunya grade apa? Yang di kaleng-kaleng Arafah pastinya grade 1. Yang di kaleng-kaleng. Tapi kalau yang komoditi itu bagaimana dia perlunya? Saya kasih beberapa grade. Mana kamu perlunya? Ada grade 1. Kalau grade 1 saya tidak bisa segini lama kan, harus lama, harus apa, waktu, harga. Grade kebanyakan grade 2, grade 3 lah, Timur Tengah, kan Rusia gitu. Dengan waktu penyimpanan artinya kan satu itu di grid ya. Setelah itu kondisi gudang. Gudang itu penting. Gudang itu penting, jangan kalau di sana lembab. Suhunya makanya ada penghangat ukuran lembab. Konsepnya ininya dindingnya konsepnya harus pakai apa supaya tidak. Terus ininya. Jadi konsep itu yang harus dilakukan. Jangan lembab. Terus kemasan.
kemasannya harus misalnya aluminiumnya berapa ketebalannya. Kalau teh itu udah ada standar internasional, jadi harus ada. Terus pakai palet atau tidak, lama di sana itu pengaruh. Nah itu yang membuat. Jadi ibu harus tahu benar kondisi negara yang akan akan menerima produk ibu ya, karena menentukan tadi itu ya perlakuan tadi ibu ya. Jadi kalau teh itu tidak hanya foto saja, saya pesen ini, nggak bisa, saya nggak mau, saya harus langsung real. Oh yang ini, oh saya pegang, saya cium, oh yang ini, saya buatkan pesanan itu. Jadi harus muka ya Bu ya, dalam arti secara fisik secara fisik produknya harus ibu tahu ya. Ini apa? Saya buat sampel, mereka lab dulu, atau mereka kalau datang, Bu saya kemarin saya ke Maroko nge-lab. Nih Bu ini nih ada 5 macam lab, lolos semua. Nah ketika lolos semua kan kita orang Marokonya udah datang bawa macam, saya tulisin ini untuk ini. Terus mereka, Bu yang nomor ini saya pesen, ya itulah. Karena mereka bawa contoh dari kita di lab ke sana, jadi kita tahu. Jadi tahu bahwa itu sudah lolos lab ya. Dari 36 jenis varian tadi Bu, mana nih yang best seller nih Bu? Kebanyakan kalau masih cekungannya banyak ekspor itu premium tea Bu, artinya green tea, black tea. Kalau white tea itu tidak ekspor, juga dalam negeri udah ya. Jadi memenuhi green tea, black tea itu sekarang matcha. Terus saya jualnya buah keringnya yang gitu-gitunya, dicampur teh apa. Mereka untuk teh celup atau apa ya mereka terserah pikirkannya. Tapi kalau yang kaleng-kaleng, kalau Singapura senangnya rempah Bu. Teh rempah yang ibu campur dari rempah petani itu ya. Kalau Malaysia masih teh untuk diet dan gitu. Terus masih ada diet yang mana ini Bu? Ada green tea Perpayan, itu untuk meluruhkan lemak, tambah buah lemon, ya teh buah. Nah, ini pengetahuan kita semua ya, para sahabat podcast, kalau mau diet itu tadi teh dengan buah. Jadi saya membuat teh hijau, anak remaja kan nggak mau sepet, maka saya campur dengan lemon, dengan nanas, jadi segar gitu. Jadi polifenolnya nggak terlalu ini karena kita disinergikan dengan buah teh buah. Karena itu meluruhkan lemak. Polifenol itu rasa sepet. Jadi white tea Indonesia masih bagus, top ya Bu ya. Bagus. Indonesia. Saya habis banyak di Indonesia. Saya kemarin ada buyer Jepang. Di Jepang tuh jarang white tea karena klunnya nggak ada yang untuk white tea. Saya nanas dengan white tea itu bagus untuk ke Jepang. Jadi ada sesuatu yang kalau menurut saya, kalau Brunei itu matcha, ya senengnya yang matcha latte, yang black tea, yang gitu, karakter. Nah itu di 2 minggu sekali banyak orderan dari Ion tuh. Saya tahu, ini penting. Tapi yang paling penting kata mereka, kita yang real tuh ya buah. Artinya jangan sintetis gitu ya, jangan. Dan kita kalau yang namanya artisan tubuh ya, bukan diaduk-aduk di Jakarta Bu, kering dengan kering, di blending di Jakarta. Nah itu mah campuran tuh Bu, bukan yang buat yang benar itu ketika dilayukan, di sanalah buah masuk, di sanalah rempah masuk. Jadi ketika basah, enzim dengan enzim akan menyatu. Nah itulah secara farmakologi khasiat ada di sana. Tapi yang di Jakarta dia bangga bahwa dia dengan artisan nasional bagus, tapi kan di blendingnya di Jakarta kering dengan kering. Terus saya tersenyum aja. Secara farmakologi secara enzim masuk ke dalam enzim itu ketika pelayanan. Jadi di hulu sebenarnya. Tidak di kering dengan kering. Ujung ya, artinya pada saat kumpul semua kering baru di blend itu namanya diaduk-aduk. Tapi tidak menyatu. Dan khasiat pengaruh, aroma pengaruh. Jadi sinerginya kurang.
Kalau secara farmakologi pembuatan Chinese farmakologi Chinese itu ketika membuat obat sinergi dengan sinergi itu ketika basah. Nah makanya sedikit saya punya ilmu farmakologi Chinese. Jadi itu yang disarankan. Jadi kalau rempah jangan asal rempah. Jadi kita ini herbal dingin, herbal apa? Selain ini masuk di kedokteran, mungkin menjadi salah satu juga bahan dasar untuk kecantikan tadi ya Bu ya, dan juga mungkin kegiatan yang lain gitu. Artinya tidak hanya kecantikan, kedokteran, psikologi. Mungkin Bu mengembangkan apa kira-kira? Tadi kasur dan gitu. Kasur ya, artinya kasur, bantal. Nah ini strateginya melalui marketing tadi ya Bu ya. Jadi strateginya perjalanan Bu, bisnis itu kan perjalanan ya. Kita ketemu orang, makanya saya. Berarti ini face to face Bu, marketing Ibu. Bisa marketing B2B, B2C, pameran atau apa gitu. Kita atau most to banyak most ya. Bu, web kita dikunjungi. Jadi alamat web Google Map itu banyak yang ada satu kasus ya. Ada orang Inggris yang di sana. Dia lihat web kita, terus ibunya sedang ke Bali, dia langsung ke Bandung, hanya ingin oleh-olehin anaknya beliin teh Arafa. Dia berpesan dari Google Map dan dari web. Ya itu tadi kalau informasi Ibu, kalau di Eropa mereka kecenderungannya black tea, terus matcha dan sebagainya itu ya Bu ya. Teh rempah itu yang best seller lah untuk keluar ya Bu ya. White tea juga boleh. Tapi untuk memproduksi apakah ini mempengaruhi kuantitas? Yang mana? Yang tadi kalau lihat pasar tadi, jadi Ibu akan memproduksi yang white tea kuantitasnya lebih tinggi dari yang black tea dan sebagainya, ada seperti itu kan? Kalau kita banyak pesanan maka kita kan kita ada beberapa kebun ya Bu ya. Ada ini untuk A, B, C, D, ini di gini kan kita punya nyimpan mesin-mesin di petani-petani kita. Dengan banyaknya order tadi Ibu, bahan dasarnya ada. Teh rakyat itu luas, paling luas sebenarnya. Kalau jadi cukup Jawa Barat mencukupi atau Ibu perlu? Saya Jawa Barat belum semua. Wow, iya. Jadi kalau pasti potensi tinggi untuk mengembangkan Arafa. Cuma satu, kalau mau mengembangkan bagus itu teknologi, mesin. Makanya saya bilang kalau matcha sekarang saya 3 ton, 1,5 ton untuk dalam negeri, 1,5 ton untuk luar, saya akan bisa ke luar itu 5 ton, tapi saya punya mesin, hanya investasi dari buyer. Ini saya simpan nih mesin saya, ya oke, saya khusus untuk kamu gitu. Oh jadi artinya yang memerlukan tuh dia harus invest dalam bentuk peralatan itu ya Bu ya, untuk menjamin bahwa dan itu khusus untuk ke Turki. Saya tidak mau mesin itu untuk orang lain, itu tidak amanah. Jadi kalau rumah sudah berapa negara Bu yang memberikan kepercayaan Brunei dengan Turki, Brunei rumah produksi, dan akan menyusul negara-negara untuk menginvestkan peralatan itu. Jadi yang paling penting kepercayaan kalau bisnis. Makanya nomor telepon saya dari dulu itu Bu. Oh gitu ya. Saya juga tahunya itu dari yang awal kan ya, iya. Jadi ciri orang pebisnis itu nomor telepon jangan ganti-ganti. Jadi ini pesan juga. Kalau mau jadi pembisnis, entrepreneur, nomor telepon jangan ganti-ganti. Karena itu kepercayaan. Kualitas, kalau pesen A ya kasih A, kalau pesen B ya kasih B. Harga bagaimana? Kalau mereka diperlakukan begitu, mereka senang. Harga fleksibel. Ada kita diskon sampai diskon 35%. Bagaimana kita beli yang apa? Jadi kita kalau harga fleksibel, tapi kita punya standar harga. Tapi kalau untuk beli segini, Jadi ada kuantitas jadi artinya dengan pembelian. Yang paling penting harus bangga dengan produk-produk yang kita dan
benar, traceability system. Traceability system asal usul teh itu mempengaruhi marketing. Nah, sekarang Asal usul So, teh ya. itu harus benar. artinya yang Ibu sekarang produksi Itu yang berasal dari dari kebun A, Pak Ahmad, ketinggian segini, ininya begini, datanya itu harus database-nya tuh ada. Itu yang kita punya. dan itu ada barcode untuk itu. Iya, karena Sehingga kita bisa membangun ditelusuri. sistem. Karena kita membangun sistem. Itu dengan sistem. Nah, itulah kepercayaan Iya. konsumen ya Bu ya. Konsumen marketing, Marketing. itu alat marketing. Jadi misalnya kebun dengan ketinggian 1500 yang punya Pak Yayan misalnya ya di Gunung Kancana, ini tehnya segini, ditanam segini, Varietasnya tiap hari ini. varietasnya ini, tiap hari Yang masuk memetik jam begini. gitu kan, tanggal segini diproses, tanggal segini begini, jadi tahu ini teh kan nanti kalau Dan itu di- terekam ya di ada di data Ibu cok-coknya ya. itu ada di coknya itu ada barcode. Barcode itu akan menceritakan yang Ibu Menceritakan itu. Jadi sampai kalau misalnya di sana ya, baik di gudang mereka, Iya. oh teh kamu jelek mana, yang mana, Iya, barcode-nya mana, iya, nomornya iya, mana. iya. Nah itu untuk membela kita Iya. juga. Bisa ditelusuri untuk Iya. memberikan tadi ya Kan Bu ya. banyak bayar-bayarnya kepercayaan. kan. Iya. Iya, begini, Ya. begini, gitu kan. Mana Oh datanya? ya, bagus. Nah Iya. itu yang untuk jaga-jaga. Iya. Sebenarnya Pentingnya itu ya Bu ya. jadi kita Translation. untuk ketahanan diri ya, Iya. untuk Asal usul induk Iya. itu ya Bu ya. Kalau asal nggak salah. usul dari barang produksi harus begitu. Itu kejujuran. Jujur Iya, kan itu iya, kejujuran, iya. kejujuran. Itu jujur itulah apa namanya bisnis dalam Islam. Iya. Dulu Rasulullah berkata-kata, tapi sekarang traceability system. Coba kamu Traceability tehnya system. dari mana? Iya. Saya beli di online. Iya. Online-nya mana Cina? Cinanya di mana? Gunung apa? Nggak tahu. Pokoknya Iya. datang. Itu bisa dipercaya nggak? Misalnya ibu Iya. kalungnya Iya. bagus dari mana? Kalimantan. Iya. Kalimantan mana? Kutai, Kalimantan Timur. Wah, pingin bagus. Kebayangkan masyarakat Dayak Iya. sana. Nah, Iya. nah itu. Jadi saya Pentingnya Ibu, ya, traceability system. Yang diminum ibu itu di gunung ini Bu, tinggian begini. Nah, itulah yang kita tidak bisa ngarang Bu. Iya. Makanya Iya, kalau pelaku di hulu kita bisa tahu itu karena kita ada di sana. dari situ ya. Tapi kalau yang beli misalnya di sini tahu banyak atau bisa ngarang juga bisa. Tapi kan itu harus ada database. Kalau sistem kan ada database kelihatan. Iya. Nah kebetulan di Arafati salah satunya membangun sistem. Iya. Ya, Membangun itulah yang sistem. memperkuat ya. Yang memperkuat. Artinya untuk memperkuat persaingan Bu Ya. sekarang itu ya. Kita fokus aja pada Itu ya, pada Bu, ya, produk kita. dengan Jangan membangun ambisi. sistem tadi ya Bu ya. Jangan ambisi bisnis mampu. Kalau ambisi Betul. bisa sikut sana sikut sini, terus nomor satu inginnya. Enggak lah, enggak nomor Jadi satu. apa ini yang Ibu lakukan tadi itu ya, tidak ambisi dan kita konsisten, kita fokus. Ini apa maknanya Bu? Kalau kita ambisi Bu, kita banyak tertipu. Jadi kalau ketemu bayar, feeling. Bukan. Tidak hanya Bukan. itu ya Bu ya. Ini. Terus Tidak ketika hanya kita dapat cara misalnya nyari dapat gitu keuntungan ya. atau kita dapat penghargaan, Ya. jangan jadi nomor satu. Di sana tuh ada yang ahli lagi petani atau apa. Jadi kita ya biasa. Jadi yang Ibu banggakan justru para pemetik teh. Guru sebesar saya adalah para pemetik teh. Saya belajar dari mereka kehidupan. Makanya Arapa begini karena saya banyak belajar. Ya. Jadi ketika dapat misalnya award atau apa, Iya. itu bukan tujuan saya. Tujuan saya mah Justru itu pemetiknya. sebenarnya para pemetik Iya, teh ini pemetiknya yang tersenyum. menyebabkan saya mendapat Iya. award ya Bu ya. Betul. Jadi pemetik harus tersenyum. Buat apa award tapi ke pemetik yang ninja, gitu kan? Iya. Bagi saya berhasil adalah tersenyumnya buruh teh, terpahamkan para konsumen. Konsumen saya Bu ada yang dari tahun 2012, 2012 bayangin sampai Hingga sekarang. sekarang. Dan itu konsisten.
Iya. Dan dia itu orang yang paham gitu, yang udah keliling-keliling. Jadi penghargaan dari konsumen dengan konsistennya minum teh kita itu lebih membanggakan gitu kan. Jadi kita kalau ada buyer, saya bangga ekspor ke Eropa, enggak. Feeling kita. Kalau ambisi banyak yang ketipu. Ambisi bisa sikut sana sikut sini, saya ingin nomor 1. Nggak bisa aja. Jadi kalau saya itu bisnis itu seperti perjalanan ibadah. Fokus, biarkan alam merekam kita, malaikat menuliskan kita, Allah yang menghiasi. Dan kita harus tetap menjaga kualitas, kejujuran, kerja keras harus itu ya Bu. Orang lain tidur, kita harus kerja jam 5 keras. kata itu udah mulai keluar. Saya itu tadi jadi harus TikTok bisa gitu. Masih ada waktu bisa. Alhamdulillah. Tanpa terasa ini Bu, perbincangan kita dengan perempuan hebat aroma teh. Jadi Ibu Iva ini aroma teh sebetulnya ya, yang harum namanya. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, sahabat podcast Yampi, saya beri kesempatan Ibu untuk memberikan pesan-pesan kepada generasi muda. Ibu kan sasarannya kayaknya anak muda nih, generasi muda yang harus mencintai teh. Nah, silakan Ibu, apa pesan-pesan Ibu untuk generasi muda agar mencintai teh, karena teh ini adalah kehidupan. Daun kehidupan. Silakan Bu, supaya generasi Gen Z atau generasi milenial ini bangga dan tidak melupakan bahwa itu kekayaan Indonesia. Betul. Jadi pertama yang saya bersyukur hari ini Bu, pertama saya ketemu Ibu. Sama, saya juga. Kayaknya Allah udah menuntun kita untuk bertemu Ibu. Artinya itu kemewahan hari ini. Ketemu Ibu. Alhamdulillah. Yampi itu Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia. Itu mulia sekali Bu. Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan tertular kepada saya. Insya Allah, amin. Jadi kita doakan juga. Sangat bersyukur hari ini ketemu Ibu di sini dengan anak mudanya, dan kesempatan ini juga saya bisa bercerita bahwa yuk kita jangan takut, jangan malu dengan teh Indonesia. Ketika kita mau minum teh, kita lihat apakah ini Indonesia atau impor. Baiknya yang lokal. Yang lokal juga bagus, Jadi percaya dengan kekayaan kita. Karena kita hidup di Indonesia, alam kita menunjang, oksigen kita menunjang, maka makan dan minumlah buatan Indonesia. Yaitu apalagi dengan teh. Teh itu adalah daun kehidupan yang menyeimbangkan kita. Jadi jangan takut, jangan malu dengan teh. Anak muda, ayo minum teh Indonesia. Nilai hidup apa ini Bu yang ingin sampaikan? Iya. Ketika kita jadi diri sendiri Bu ya, seperti pohon teh, diam, percaya diri, dia akan memberikan solusi bagi orang lain. Jadi kalau anak-anak dengan minum buatan lokal, buat itu adalah kepercayaan diri, dan kepercayaan diri ini akan membawa kebanggaan dan menjadi solusi. Jadi ada nasihat gini, di mana kita berada, di sanalah ada obatnya. Nah, jadi kita, kalau saya misalnya orang Jawa Barat, ada hamparan teh, obat saya adalah teh. Jadi komoditi itu seperti itu. Jadi jangan, kita harus pandai membaca apa yang ada di depan kita, apa kepentingan kita. Cintai produksi Indonesia. Iya, teh Indonesia. Mari kita berikan aplaus. Ibu Iva harum arafah teh. Harus ada harum Bu, karena disitulah menurut Ibu tadi ya, teh kehidupan. Baik, barangkali demikian sahabat podcast perbincangan kita yang cukup hangat dan sangat menginspirasi bagi kita semua, bagaimana kita akan menjadi seorang entrepreneur. Untuk itu kita akhiri, jangan lupa selalu tonton catatan RSZ. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.